Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti ada dua tempat diskusi di 2A14 sama 2A15. Jadi sini Bapak Ibu, apa yang mau diskusikan boleh juga terkait dengan LK1 yang Bapak Ibu upload. Supaya kawan-kawan yang lain tahu juga apa yang Bapak Ibu lontarkan dalam LK1 itu. Boleh. Atau juga boleh juga beda, boleh juga. Udah lumayan Pak. Nanti saling mengomentari nanti ya. Nah nanti dosennya juga akan mengomentari di sini. Ya, juga ada mengomentari di dalam forum ini. Nah itu nanti yang Bapak Ibu laksanakan. Aktivitasnya satu hari itu dari mulai bertemu dengan dosen melalui Bicon, lalu nanti ada aktivitas identifikasi materi modul, lalu nanti Bapak Ibu bisa ambil bahannya di bahan pembelajaran ini. Ini adalah bahan buku pembelajaran hot. Kemudian nanti Bapak Ibu aktif diskusi di review materi 2A14 dan 2A15. Lalu nanti Bapak Ibu mesti melaksanakan aktivitas yang berikutnya yaitu 2A16, analisis penerapan materi modul 1. Nah, sini nanti Bapak Ibu menganalisis materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Jadi Bapak Ibu pilih materinya yang berdasarkan hasilan di sini. Jadi sesuai nanti Bapak Ibu cek lah apa masing-masing perintah pada setiap tugas di 2A ini, 216 ya. Nanti ada ketemu Bicon, berdiskusi 2 kali, lalu upload tugas, lalu nanti tutup dengan downloadnya itu melalui Bicon juga, prestasi dan penguatan terkait dengan hasil diskusi ya yang telah dilaksanakan. Nah itu kalau 2 kali seperti ini. Juga nanti dalam lain kondisi bisa jadi dosen juga cuma 1 kali di awal atau 1 kali di akhir, seperti itu misalnya. Itu terkadang kondisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti setelah selesai itu nanti Bapak Ibu mesti mengisi refleksi atau jurnal modul 1. Setelah itu nanti baru mengikuti tes sumatif modul. Jadi tes sumatif ini ada setiap modul. Ada setiap modul. Ya. Nanti tes sumatif itu nanti boleh juga nanti Bapak Ibu diskusikan dengan dosen. Ya. Bisa nanti diskusikan sama dosennya terkait dengan tes sumatif. Bisa jadi nanti ada soal yang sulit, yang susah, nggak bisa dijawab. Nanti juga bisa jadi bahan diskusi. Oke, berikutnya seperti itu untuk modul berikutnya, modul 2, 3, 4, 5, sampai 6. Selama 6 hari. Mulai hari besok. Setelah itu, habis modul 6, ya, modul pertama ini kan TIK ya, modul kedua RPL, modul ketiga jaringan, modul keempat juga jaringan, administrasi manajemen ya, modul 5 multimedia, modul 6 aplikasi. Setelah itu nanti masuk ke hari ke 8-nya, penyusunan materi ajar. Dan sini nanti Bapak Ibu membuat materi ajar ya, berdasarkan analisis materi ajar. Jadi materi ajar yang dibuat ini itu berdasarkan analisis materi ajar bidang studi ya sebelumnya. Nanti Bapak Ibu akan dibagi-bagi itu. Setiap orang membuat materi ajar 1 KB. Jadi nanti Pak Widi dapat modul 1 KB 1, Bu Pilia dapat modul 2 KB 2, Bu Dia dapat modul 1 KB 3. Nanti dibagi-bagi. Setiap orang beda-beda untuk membuat materi ajar yang bisa memenuhi syarat tadi kan, misalnya berdasarkan hasil analisis materi kita sebelumnya ya. Oh ternyata ada materi yang miskonsepsi, nanti Bapak Ibu membuat materi ajar baru yang terkait dengan KB itu yang tidak ada unsur miskonsepsinya, membuat materi yang hot, membuat materi yang bisa dipahami. Silakan Pak Mardi kalau mau bertanya. Iya Pak, ini kita tadi masih agak ribut di grup nih Pak. Masalah miskonsepsi itu loh Pak. Ya, arti sebenarnya tuh bagaimana gitu loh. Salah konsep ya. Memahami. Maksudnya salah. Misalnya antara router dengan antara switch dengan hub. Oh iya. Nah,
kan ada yang nggak paham tuh apa itu SIP atau apa itu Emang kayak mirip-mirip ya Pak. nah kan secara fungsi hampir sama, tapi secara settingan juga beda. Ada perbedaan antara mereka, antara perangkat itu. Tapi karena orang nggak sama, Berarti jadi kadang-kadang salah terjadi- persepsi, salah sudut Iya. pandang atau gimana gitu ya Pak. bisa terjadi kesalahan konsepsi bagi siswanya. Oh, ini untuk siswa ya Pak. Iya, nanti jadi materi ini Bapak Ibu lihat nih, kira-kira mana sih materi bisa membuat siswa itu salah konsep, Oh gitu. miskonsepsi. Mana materi itu yang sulit bagi siswa? Gitu. Nanti Bapak Ibu buat lagi materi yang lebih baik untuk memperbaikinya itu. Ya, itu Pak Mardi ya. Ya. Atau mana materi yang hot, ya kan? Atau materi itu kurang hot, ya seperti apa yang hotnya? Pastinya. Tapi nggak ada Pak di LK yang hot-hot gitu Pak. Nah, coba lihat dulu. Saya nggak tahu, tapi dalam diskusi ada ya. Nanti Di kalau diskusi. nggak ada dalam diskusi juga ada dalam diskusi. Kalau ada LK kan nanti Bapak Ibu isi, ada tabelnya kan mau diisi ya. Ya, ada templatenya tuh. Oke, kita lanjut ya. Nanti di tahap penyusunan materi ajar 2B ini penyusunan materi ajar Bapak Ibu selama 2 hari membuat materi ajar yang sesuai dengan pembagian nanti akan dibagi oleh dosen pengampu nanti. Dibagi-bagi nanti ya, masing-masing membuat satu materi ajar untuk satu KB. Oke, berikutnya setelah 2 hari itu nanti lanjut lagi dengan 3 hari, yaitu 2C, analisis materi ajar pedagogik. Nah, sini nanti akan diampu oleh dosen bidang pedagogik nantinya. Bapak Ibu, di sini sama seperti kegiatan modul 1 sampai 6, diawali dengan pengantar pembelajaran modul pedagogik. Nanti dalam itu ada nanti diskusi, ada tiga tempat diskusi, 2C3, 2C4, 2C5. Nah, itu biasanya satu tempat ini 1 hari. Ini 2C3 hari pertama, 2C4 hari kedua, 2C5 hari ketiga. Setiap hari dosen akan masuk selama 3 JP minimal. Bisa dibagi 2 sama seperti tadi malam 1, pagi dan sore, atau sekali masuk saja juga. Itu tergantung situasi. Kemudian nanti setiap hari Bapak Ibu juga ditutup ya tadi ya. Lalu nanti juga ada refleksi pembelajaran modul pedagogik somatik. Nah, itu nanti yang mesti diikuti selama 3 hari. Modul pedagogik ini ada 4 modul ya, tapi waktunya cuma 3 hari. Jadi nanti memang diskusi. Jadi tidak beratkan dengan diskusi ya, terkait dengan review klarifikasi dan konfirmasi model pedagogik, lalu identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik, kemudian identifikasi model-model pembelajaran inovatif. Nah, saya harap Bapak Ibu semua sudah baca model pedagogik ya. Model pedagogiknya adalah model pedagogik itu untuk guru-guru abad 21. Bagaimana Bapak Ibu paham terkait dengan pedagogik, terkait dengan siswanya yang merupakan generasi Z, ya, yang cukup berbeda, sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, tentu beda pula strateginya, beda pula model-modelnya. Makanya dalam PPG Daljak 2021 ini fokusnya ke dalam model pembelajaran problem based dan project based. Fokus ke sana. Nah, itu pun nanti dalam tahap membuat perangkat, Bapak Ibu membuat perangkat yang menggunakan model pembelajaran problem based dan project based atau project based. Pilih salah satu itu. Boleh. Mungkin di perangkat pertama pakai project based, perangkat 2 problem based, dan ketiga project based. Nanti setiap perangkat akan menerapkan project based atau problem based. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti yang akan Bapak Ibu lewati. Kemudian setelah itu ini selama 3 hari, lalu di hari terakhir, hari ke-13, review materi ajar. Ini adalah tahapan mereview materi ajar yang Bapak Ibu buat di hari sebelumnya, hari berapa ya? 10-11 ya? Bukan, 9 ya? Di hari saat Bapak Ibu membuat penyusunan materi ajar itu, nanti perangkat yang Bapak Ibu buat itu, materi yang Bapak Ibu buat itu akan direview
hari terakhir itu lalu diunggah yang hasil reviewnya. Nanti kan dikomentarin di review, oh ini perbaiki, ini kurang, perbaiki, oke. Setelah itu nanti diunggah hasil perbaikannya di sini. Itu nanti ini. Itu Bapak Ibu untuk tahap pendalaman materi yang Bapak Ibu akan lewati selama 13 hari pelaksanaannya. Setelah itu nanti Bapak Ibu masuk lagi ke tahapan perangkat. Perangkat tuh 14 hari. Ya, perangkat 14 hari itu dibagi dalam 4 kegiatan. Yang pertama itu identifikasi masalah dan rencana aksi. Lalu nanti Bapak Ibu membuat perangkatnya untuk 3 siklus. Nanti perangkat yang Bapak Ibu buat itu adalah digunakan saat Bapak Ibu PPL. Makanya perangkat yang Bapak Ibu buat itu mesti sesuai dengan jadwal kapan Bapak Ibu PPL-nya. Oke, saya tampilkan ya, saya tunjukkan dulu. Kira-kira kapan Bapak Ibu akan PPL. Saya buka jadwal dulu ya. Oke, Bapak Ibu coba lihat di layar jadwal ini. Bisa nampak ya? Ya. Nah, PPL akan dimulai tanggal 20 Oktober 2021. Ya, bisa lihat ya. Setiap satu siklus itu selama 10 hari. Satu siklus selama 10 hari. Jadi ada 3 siklus, maka perlu waktu 30 hari. Tambah hari terakhir, hari ke-31 adalah review perbaikannya. Review dan DTL-nya. Nah, setiap 10 hari satu siklus. Dimulai tanggal 20 Oktober 2021. Nah, pelaksanaan PPL-nya Bapak Ibu praktik itu di hari pertama, hari Rabu, itu nanti pengantar dari dosennya, diskusi terkait dengan persiapan untuk PPL-nya. Baru mulai di hari besoknya, hari Kamis dan Jumat, ada 2 hari jadwal Bapak Ibu untuk tampil di kelas. Hari Kamis dan hari Jumat. Makanya nanti waktu Bapak Ibu membuat perangkat, pastikan di tanggal 21 Oktober ini, tanggal 22 Oktober ini, materi apa yang Bapak Ibu akan sampaikan, supaya tidak merugikan siswa. Ya. Kalaupun agak beda ya beda satu kali pertemuan aja lah, nggak apa-apa lah. Misalkan di start itu KB berapa misalkan. Ya. Pastikan jangan terlalu jauh lah. Jangan sampai siswanya juga ngeluh. Ini kan udah kemarin Pak. Sampai mereka mengeluh. Paling pun kalaupun sama dengan sebelumnya ya artinya ada sedikit perbedaan. Ada tambahan materi lainnya boleh. Kalau dibuat sama. Artinya ada materi yang lebih dari kemarin. Karena kan PPL-nya 2 JP ya. Nanti Bapak Ibu membuat perangkat itu untuk 2 JP. Kalau pertemuannya itu adalah luring, maka 2 JP-nya adalah 2 kali berapa yang normalnya kan? Berapa kalau normal? 45 apa 50 ya? Saya nggak tahu di sekolah. Nanti kalau untuk yang daringnya kan 30 kan? 30 1 JP ya. Kalau daring kan. Kalau luring berapa? 45 atau mau 45 Pak. 45 ya? Ya. Nanti itu. Jadi Bapak Ibu nanti buat perangkat itu sesuai dengan kebutuhannya. Kapan jadwalnya? Misalkan Bapak Ibu nanti jadwalnya tadi Kamis Jumat tanggal 21 Oktober sama 22 Oktober. Ya. Nanti pun kalau misalkan di jadwal ini Bapak Ibu nggak punya jadwal ya nanti bilang sama dosennya bahwa saya jadwalnya hari itu Pak, hari Sabtu atau hari apa.
dalam jadwal PPL ini tidak ada hari Sabtu, karena kita mengambil cuma 5 hari, Senin sampai Jumat, karena ada juga daerah yang hari Sabtunya libur ya, nggak sekolah. Karena kan Sabtu nggak masuk. Sabtu Jumat saja. Nanti sesuaikan nanti ya, kalau ada yang di hari ini nggak ngajar ya boleh cari misalnya di hari dari lainnya, hari Senin ya, boleh. Tapi jangan terlalu jauh supaya nanti tidak tertinggal pelaksanaannya. Nah, itu terkait dengan PPL-nya. Jadi nanti Bapak Ibu membuat perangkatnya tuh ya sesuai dengan rencana PL-nya apa, gitu ya. Jadi tinggal pakai. Jadi perangkatnya dibuat tuh 3 siklus untuk 3 siklus ya, 3 perangkat untuk 3 siklus dipakai saat PPL. Silakan Bu Irma Isda Irianti, kalau mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya kan guru TIK di SMP ini Pak, di Pekanbaru. Jadi selama dari 2020 itu kami tidak ada masuk kelas gitu Pak. Jadi gimana mau membuat maksudnya melakukan pembelajaran di dalam kelas, sedangkan tidak ada lagi pembelajaran di dalam kelas dilakukan dari mulai ada kurikulum 13. Nah, itu bagaimana Pak solusinya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya guru TIK nggak ngajar? Enggak, kami nggak ada dari 2020 itu tidak ada mengajar masuk kelas gitu. Kan diganti dengan BKTIK, BKTIK. Itu. Jadi iya sama dengan BK biasa, konseling lah bagi siswa. Tapi ada juga beberapa sekolah itu yang mempunyai labor, mereka dikasih jam gitu. Mereka tetap mengajarkan materi TIK, tapi sifatnya mengambang gitu Pak. BKTIK udah kami coba susun di MGMP, bagaimana bentuk perangkatnya, nggak juga, nggak ada sampai sekarang nggak selesai gitu. Jadi kami kebanyakan guru yang di Pekanbaru ini disuruh mengajar mapel lain gitu Pak. Ada yang disuruh mengajar prakarya, seperti saya sekarang disuruh mengajar mulok budaya Melayu Riau. Karena alasannya nggak mungkin guru TIK nggak ada jam mengajar gitu. Kemudian kekurangan guru juga. Jadi gimana untuk prakteknya itu Pak? Oke, Bapak Ibu ya. Iya, makasih Pak. Bapak Ibu mengambil bidang studi TKI, Teknik Komputer dan Informatika. Iya, itu kata kuncinya. Bapak Ibu ikut darjab, PPG darjab untuk bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Itu adalah bidang studi untuk guru-guru SMK. Ya, jadi memang sudah di set itu dalam modulnya itu adalah untuk menyiapkan guru-guru SMK. Tapi walaupun begitu, guru-guru yang sudah sertifikasi untuk bidang studi TKI ini juga bisa mengajar di SMP dan SMA, yaitu bidang mata pelajaran informatika. Nah, makanya guru-guru yang sebelumnya itu kita masih dipecah ke dalam kelompok bidang studi, ada TIK, ada RPL, ada multimedia, yang sebelumnya ada TKJ, sekarang digabung satu kelompok bidang studi TKI, Teknik Komputer dan Informatika, untuk level guru profesional untuk yang bisa menguasai terkait dengan TKI. Nah, jadi bagaimana untuk yang kondisi di sekolahnya, ada di SD, ada juga di SLB, saya lihat dia ada juga di SMP, SMA. Ya, Bapak Ibu mesti ingin lulus sertifikasi guru ini untuk bidang studi TKI, artinya mesti memiliki kemampuan selevel TKI itu. Syarat minimalnya apa? Dapat lulus dengan nilai minimal 70. Untuk UKIN, 70 untuk uji komprehensif, baru lewat PPL, nanti setelah itu nanti ada UKIN, 70 ya, 70 nilainya untuk lolos. Nanti ikut lagi UP, 70 juga nilainya minimal
minimal lolos. Artinya apa? Bapak Ibu mesti menguasai RPL, mesti ngerti RPL, mesti ngerti TKJ, mesti ngerti multimedia, mesti ngerti aplikasi, akan mendapatkan nilai 70 minimal passing grade. Jadi memang bagi Bapak Ibu yang latar belakangnya sangat kurang atau kurang, ya mesti belajar lebih. Ya belajar RPL, belajar TKJ, ya, belajar multimedia, ya, kan? Aplikasi. Nah, bagaimana dengan nanti saat PPL-nya, saat membuat perangkatnya? Iya, Bapak Ibu membuat perangkat untuk kebutuhan itu. SMK. Nah, kalau dia Bapak Ibu ngajarnya di SMP, SMA, mengajar mata pelajaran informatika, nah itu termasuk yang beruntung karena di SMK, di SMP, SMA ada mata pelajaran informatika. Nanti Bapak Ibu bisa ngajar di kelas kan untuk saat PPL-nya. Nah, nanti tapi tetap walaupun begitu bagi Bapak Ibu yang ngajar di SMP dan SMA yang mengajar mata pelajaran informatika, perangkat yang dibuatnya tetap mesti mengacu ke SMK. Apapun latar belakang sekolahnya, tetap buat perangkat mengacu ke SMK. Nah, untuk yang ngajar di mata pelajaran informatika dan baik itu SMP maupun SMA, nanti pilihlah kurikulumnya di SMK itu yang levelnya C2, yang setara dengan SMK dengan yang mendekati dengan mata pelajaran yang ada di informatika itu. Kan di informatika ada ngajar programming kan? Ada ngajar apa lagi itu? Nah, nanti cari yang ada dalam kurikulum SMK. Bisa mengambil kurikulumnya level C2. Itu bagi yang ngajarnya di SMA dan SMP maupun SD. Nah, tapi yang salah SD kan nggak ada ngajar anak sekolah ngajar komputer. Ngajar di mana? Ya terpaksa Bapak Ibu tuh mesti mencari sekolah tempat Bapak Ibu bisa ngajar. Cari dari kawan-kawan. Siapa kawannya yang guru SMK? Atau kawannya guru SMA yang ada informatikanya? Ya, cari kawannya. Memang ini bagaimanapun juga Bapak Ibu tuh sudah mengambil PPG Darjab untuk bidang studi TKI. Itu aja. Artinya apa? Mesti menguasai itu kalau mau lulus. Mesti ngerti itu. Jadi Bapak Ibu mesti bagi yang ngajarnya tidak ada ngajar TKI, ngajar komputer, ya carilah sekolah yang terdekat yang bisa Bapak Ibu mengajar siswanya. Carilah yang ada kerabatnya, ada kawannya ya. Nanti supaya apa? Supaya nanti saat berurusan administrasi gampang, kan? Nanti pinjam kelas saja, pinjam kelas ke kawannya. Nanti saat mengajarnya didampingi oleh kawan itu. Supaya apa? Supaya bisa menghandle kelasnya. Dan Bapak Ibu kenal sama siswanya. Ya nanti ditemanilah sama kawannya di kelas itu. Supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran PPL. Ya Bu Irma ya. Jadi nanti usahakanlah cari tempatnya, cari kawannya. Ya. Berarti nggak harus di sekolah sendiri ya Pak ya? Bagi yang sekolah numpang. Oh gitu. Iyalah Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mardi. Ya Pak, ini kan masih online ya Pak. Kalau ngajarnya itu tadi saya lupa ya, boleh daring, boleh luring, tergantung kondisi daerah masing-masing. Ini ya kita kalau umpama di grup saya tuh ada yang masih kayak Bu Irma tadi. Kebetulan saya guru SMK gitu. Kalau mereka secara daring tuker-tukeran gitu Pak, dia ngajar ke tempat saya gitu, bisa nggak Pak? Nggak perlu sampai ke saya atau ke dosen aja. Laksanakan. Penting kita sebagai dosen tahunya Bapak Ibu tuh ngajar di kelas. Ya. Oh iya. Nggak usah sebutkan. Nggak usah sebutkan anak siapa nggak usah. Oh iya. Berarti videonya itu ya Pak, berupa video yang lagi online ya Pak? Nanti di tahap PPL itu nanti Bapak Ibu ada merekamnya. Merekam saat pembelajaran. Rekaman nanti saat Bapak Ibu membuat rekaman itu mestinya dibantu oleh kawan untuk merekam. Ya dibantu. Kalau yang luring ya, luring dibantu oleh kawan. Tapi kalau yang daring kan kita daring kan bisa rekam layar. Ya.
Nanti video pembelajaran itu nanti Bapak Ibu edit, ya kan, supaya hanya terupload maksimal 15 menit, 40 menit ya. Iya, 40 menit. Kalau salah 45 ya, saya lupa. Saya cek dulu ya. Ya, saat teaching Bapak Ibu merekam juga tuh nanti kalau saat teaching. Saat teaching, saat iya 15. Kalau PPL 15 Bapak. Kalau nanti saat PPL Bapak Ibu main di videonya hanya untuk 15 menit. Saat PPL. Gitu. PPL sama peer teaching bedanya Peer teaching itu saat Bapak Ibu buat perangkat. Nanti saat Bapak Ibu buat perangkat ada 4 tahap. Analisis apa indikasi masalah pertama itu selama 3 hari, lalu membuat perangkat selama 6 hari. Lalu di hari berikutnya Bapak Ibu ada teaching. Ya, teaching terkait dengan perangkat Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu buat perangkat tuh pilih salah satu. Nanti dilakukan peer teaching dengan teman sejawat. Nanti misalnya Pak Mardi jadi gurunya, kawan-kawan yang lain jadi siswanya. Oh, saat perangkat ya, saat berperangkat. Nanti selama 2 hari nanti. Setiap masing-masing satu kelas itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Dibagi 3 kelompok yang dibimbing oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Nah, nanti selama 2 hari nanti akan dibagi jadwalnya. Sampai hari pertama teaching, sampai hari kedua teaching. Di 1 hari itu penuh nanti akan Bapak Ibu akan ganti-gantian jadi guru. Oke. Tadi apalagi tadi Pak Mati mau nanya? udah itu aja Pak. Oke. Ya. Oke, silakan Pak. Apa nih? Pak Meldi apa Bu Meldi? Meldia Reza. Bu Meldi ya. Ya Bu Meldi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Gini Pak, kebetulan Reza kan ngajarnya di SD. Nah, itu ada beberapa ketunaan. Kan kalau disesuaikan dengan jadwal yang sehari-hari, setiap harinya itu beda ketunaan gitu kan. Nah, jadi waktu PPL besok itu kita ngambilnya 1 ketunaan aja atau gimana gitu Pak? Ketunaan apa? Kalau di SLB itu kan ada yang tunagrahita, ada yang tunarungu gitu. Nah, itu tuh setiap ketunaan itu beda silabus pula gitu Pak. Nah, jadi yang Reza tanyakan tuh besok kita ambil salah satu ketunaan atau kekhususan aja, lokalnya atau bagaimana gitu. Bu Reza ngajar mata pelajaran apa? TIK Pak. TIK. Apa ya materinya? Ada nggak programming? Materinya kalau Apa yang kalau untuk tingkat SMA itu ada yang desain grafis, ada yang tentang ada desain grafis ya? animasi juga ada, cuma iya desain grafis. Kalau ke programming, kalau dari asesmen itu anak-anak belum mampu, jadi desain grafis yang paling Ya, tinggi. ambil aja yang paling dekat itu kan paling gampang kan desain grafis tuh. Bagi anak-anak yang ke apa? Iya. Kebutuhan khusus tuh memang lebih cocok ke ada desain grafis gitu kan. Tergantung juga ketunaan ya sebenarnya. Nanti Bu Reza nanti pilih aja mana yang mau pakai. Kalau nanti misalkan dapatnya yang KB-nya itu yaitu untuk desain grafis, siapa yang cocok? Pas mana? Untuk ketunaan mana? Tunanetra atau apa ya? Saya kurang tahu itu ya. Nanti kondisikan saja. Iya, berarti bisa kita kondisikan aja ya Pak ya. Terima kasih Pak. Yang penting nanti levelnya level C2 setara SMK ya. Level yang Baik Pak. materinya level C2 setara SMK. Nanti pilih nanti. Tengok nanti Bu Reza nanti tengok kurikulum SMK C2 itu yang mana aja.
Nanti Oh gitu aja. berdasarkan itu dong pilih. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Apa yang lain tadi yang nunjuk? Tadi ada satu lagi yang nunjuk tadi siapa? Wahyu. Pak Wahyu ya? Terima kasih Pak. Iya. Jadi Jangan Pak Wahyu. disampaikan oleh Bu Firma itu guru TIK tidak mengajar TIK. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Saya hanya berbagi pengalaman saya. Di SMA saya itu kemarin sempat dipaksakan untuk pelajaran informatika. Tapi ternyata itu di kurikulum setelah mengajukan ke provinsi itu ditolak. Karena untuk mengajar informatika itu sebuah sekolah sudah ditunjuk. Kemudian saya guru TIK kembali lagi mengajar TIK, tapi BTK. Sesuai dengan peraturan BTK yang saya ajar itu saya menggunakan model yang kelompok. Karena kalau klasikal tidak mungkin karena sedang pandemi dan juga saya juga PJJ ngajarnya. Mungkin kalau cerita dari saya pengalaman saya oleh Firma itu bisa mengajar BTK itu dengan model kelompok. Jadi saya tidak punya jam di pembagian tugas, tidak punya jam. Jadi saya harus mengkondisikan siswa untuk belajar setelah pulang sekolah. Jadi tidak mengganggu pelajaran yang lainnya. Kebetulan untuk BTK di tempat saya dalam semester hanya 5 kali tatap muka. Jadi mungkin kalau fasilitas seperti ini Bu Irma bisa meniru atau apa yang dijalankan di SMA saya. Kemudian kalau saya melihat modul nanti yang dibuat untuk RTP atau penanggulangan ini materi yang di modul LK atau materi yang saya ajarkan di sekolah saya. Sementara itu dulu Pak. Oke, makasih Pak Wahyu tadi. Saya lagi interupsi di kantor juga ada orang lain. Jadi tadi pengalaman Pak Wahyu tadi itu juga bagus tuh Bu Irma ya, bisa nanti kan Bu Irma SMP apa SMA? SMP Pak. Iya SMP. Jadi memang pastikan lah nanti materinya tuh yang disampaikan tuh memang minimal dia C2 nempelnya di kurikulum SMK ya. Jadi dia nanti Ibu bisa cek di kurikulum SMK-nya bagaimana C2 nya ya, itu yang dipakai. Karena walau bagaimanapun juga kita sebagai mahasiswa PPG mesti ikuti standarnya dinas pendidikan itu. Yang Baik Pak. Bagi yang di luar SMK bisa C2, tapi yang SMK wajib C3. Oh gitu. Baik. Iya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Wahyu juga terima kasih banyak. Ya silakan, ada lagi nggak? Yang untuk Imam mungkin udah pada tidur ya. Pak Arianto silakan. Pak, mohon maaf kalau yang SMK, saya SMK tapi SMK yang BISPAR, jadi bisnis pariwisata. Apakah itu harus ke C3? Sekarang kita ke standarnya sih C2 kan, C2 kita rata-rata C2 seperti itu. Ada nggak jurusannya yang PKJ atau RPL? Nggak ada Pak, BISPAR. Kita bisnis pariwisata, adanya Kalau bisnis gitu, manajemen. nanti C2 juga, nanti dikasih tahu sama dosen nanti ya. Nah, Ya. boleh. Nanti carilah nanti yang setara. Secara C2 yang setara dengan C2 SMK yang mana? Nanti itu yang Bapak Ya, Ibu kalau Pak ajar nanti di sekolah nanti.
Ya kalau Bispar kan masih ada Siskomdik. Nah itu standarnya memang dia posisi di C2, C1 kalau nggak salah malah. Kalau Boleh, C2, C2, cari yang C2. C2. Cari yang C2. Oh iya, siap Pak. Siap. Ya. Ada lagi mana yang dari Insu Timur nih? Saya belum dengar dari Insu Timur nih. Atau udah pada mandi dulu ya pada sore sana. Insu Timur udah pukul berapa ya? 7:30 sekarang ya. Silakan Pak Wisnu Ratmaji. Selamat petang Pak. Ya Pak Wisnu silakan. Saya dari Bali Pak. Oh dari Bali. Ini ya. Silakan Pak Wisnu. Yang ingin tanyakan sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah diwakili oleh Ibu Irma. Kebetulan saya ngajar SMP juga Pak. Nah, jadi yang ingin tanyakan di sini adalah kebetulan saya mengajar di sekolah yang dari SD sampai SMA Pak. Pelatihan dari SD sampai SMA dan ada SMA di sana. Nah, seandainya nanti pada saat PTL dan sebagainya bisa tidak kita menggunakan kelas modeling Pak untuk kelas modeling misalnya saya membuat sesuai dengan yang Bapak sebutkan tadi yaitu kalau SMA itu C2 ya kalau tidak salah saya dengar C2 levelnya saya SMA membuat ya. Ya, C2 level SMA akan tetapi yang laksanakan itu di SMA tempat saya bekerja. Kebetulan sekolah saya yayasan, jadi boleh ya sistemnya seperti itu Pak. Atau mungkin rekan-rekan yang lain ada yang sama sekolahnya seperti saya mungkin Boleh. bisa nggak kami menerapkan sistem seperti itu? Oke. Boleh. Berarti bisa ya untuk Ya. kelas modeling jadi nanti 3 kelas lain untuk menerapkan NPP-nya untuk PPT apa namanya? PL. Ininya PPL ya Pak. Ya. Gitu. Ya. Kok bisa ya? Gitu. Yang penting gini, Terima kasih, Pak. intinya Bapak Ibu tuh punya tempat untuk mengimplementasikan perangkat yang dibuatnya itu dalam tahap PPL. Kan arti syaratnya apa? Harus ada kelas kan? Harus ada siswa yang diajar gitu ya. Nah, itu ya. Iya. Silakan kalau masih ada lagi yang lain. Supaya nanti jangan sampai yang ini ya, sampai Bapak Ibu ragu. Nah, yang penting ini ya, selama tahap pengenalan materi, perangkat, sampai PPL, Bapak Ibu tuh mesti jaga stamina. Gizinya, perhatikan. Jangan kurang tidur. Orang dewasa tidur minimal 8 jam. Oke, cukupkan tidurnya 8 jam. Makan. Ya. Bikin tugasnya, atur jadwalnya di sela-sela sekolah. Sampai bertanggang pula. Nanti kita kan berapa lama nih? Cukup lama kan? 3 hari tambah 14 hari, tambah uji komprehensif, tambah lagi PPL-nya. Kan? Berapa hari itu? 2 bulan ya. 2 bulan. Apalagi nanti UP-nya. Kan menyita energi. Jadi pastikan tugas tetap rutin dibuat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ya. Tugas buat kirim. Nah, di sini kan ada banyak latar belakang, ada yang RPL, 3J, ada TIK, ada multimedia ya. Ya saling bantulah dalam diskusi. Bagi yang kuat dalam jaringan, ya bantu kawan-kawan yang lain yang lemah di jaringan. Bagi yang kuat di RPL, bantu kawan-kawan lainnya yang kuat yang lemah di RPL. Saling bantu. Kalau enggak seperti itu, tidak akan bisa akan sulit bagi Bapak Ibu untuk berjuang sendirian, kan nggak mungkin. Bapak Ibu tuh mesti menguasai RPL, TKJ, multimedia, aplikasi, kan banyak gitu. Mesti dikuasai. Harus menguasai semua Pak ya? Iya, itu nanti semuanya muncul dalam soal ujian nanti. Ada persentasenya kan? Nggak mungkin cuman saya Pak Agus cuman jago di TKJ aja, nggak mau belajar lain, ya nggak lulus. Mesti ngerti juga yang lain. Ya, maka saling bantu.
saling bantu ya. Ya, kita harus tahu dulu sih dalam siapa nih. belajar. Ya, nanti makanya Iya, perkenalan kan udah ada grupnya nih. Kenalan dulu. Kenalan lah. Kalau perlu buat satu grup baru lagi yang khusus untuk perkenalan, sosialisasi sosial. Kalau yang satu grup yang sekarang kan grup untuk PPG-nya, satu lagi mungkin grup untuk diskusinya yang atau grup silaturahminya gitu ya. Oke, silakan Pak Normanto. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore ya. Nah, untuk pengumpulan tugas-tugas LK yang LK1 itu apa ada batas waktunya Pak? Maksudnya kapan kita terakhir mengumpulkannya? Kemudian setiap hari pertemuan apakah ada daftar hadir ataupun absensi yang harus kita isi? Karena kemarin dari penjelasan waktu orientasi ada penilaian di kehadiran dan ketepatan pengumpulan waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Normanto. Ya, ada absensi nanti. Nanti terkait dengan absensi tanya dengan adminnya ya. Terkait dengan absensi tanya sama adminnya. Adminnya segini sekarang kan Bu Wida ya. Bu Wida yang handle admin untuk angkatan 4 ini. Nah, semua hal terkait administrasi absensi itu sama tanya Bu Wida. Kemudian tugas-tugas itu memang ada jadwalnya kapan terakhirnya. Nanti tengok aja nanti LMS kapan terakhirnya. Gitu. Ya kalau makanya jangan sampai ditunda. Kalau tunda nanti numpuk. Biasanya telat ya. Kalau telat bisa aja. Tapi kan nanti dalam poin penilaian ya Bapak Ibu ya. Dalam poin penilaian tugas itu ada rubrik. Nilainya dari 1 sampai 5. Setiap soal itu ada nilai 1 sampai 5. 1 nilainya bila tidak membuat, 2 nilainya bila membuat tapi nggak sesuai, 3 nilainya bila dia membuat apa lagi ya sesuai. Ada lagi yang satu lagi telat ngasih tugas, kurang juga nilainya. Kalau membuat sesuai benar dan tepat waktu 5 nilai. Jadi seperti itu nilainya. Jadi telat sih bisa juga, cuma nanti nilai kurang. Gitu. Itu kalau soal tugas ya. Kalau absensi tiap hari nanti ada absensinya, Bapak Ibu bisa cek di LMS. Misalnya dibuatkan linknya oleh admin. Itu Pak Normanto ya. PLK 1 sebaiknya hari ini sudah selesai ke tengah malam lah supaya bisa dibaca oleh dosen untuk besok. Saya bisa bentuk dosennya, besok bisa dibaca sama dosennya kan tengok nanti PLK 1-nya apa. Nanti itu jadi dibahas. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang lain. Ya, saya Pak lagi. Ya, Pak Herman, silakan. Pak Mati ya. Iya Pak, saya. Pak Mati. Jadi tadi ada Vkom pertemuan tuh Pak ya. Itu model seperti kita sekarang atau kita harus masuk ke LMS dulu atau dari grup diumumin atau gimana tuh Pak? Vkom tuh juga ada linknya di LMS. Tapi kadang-kadang kalau dosen nggak sempat nggak keburu meng-create linknya, nanti dia kasih sama adminnya untuk membagikan linknya. Gitu. Seharusnya ada di LMS seharusnya. Jadi Bapak Ibu bisa melalui LMS. Ya. Untuk besok mungkin tuh Bapak Ibu cek besok di LMS ya. Nanti udah ada linknya nanti di LMS. Tapi kadang-kadang ada juga dosen yang nggak sempat memberikan linknya di LMS. Nanti dia minta tolong sama adminnya, tolong buatkan. Gitu. Jadi nanti cek aja nanti di LMS-nya dulu. Kalau di LMS nggak ada, coba cek di grupnya. Kan grupnya kan standby terus ya, grup ya. Itu ya Pak Mati ya. Nah. Oke Pak Herman, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hampir mirip dengan tadi Pak Rianto Pak. Saya ini mengajar di Mapel Simulasi Digital Komdi. Pertanyaan, tapi perbedaannya di sekolah saya itu ada jurusan produktifnya Pak. Produktifnya. Pertanyaan saya sih agak sedikit sederhana saja. Ketika nanti untuk ke depannya, berarti hasil dari sertifikasi ini guru-gurunya itu bisa pindah ke menjadi guru produktif. Seperti itu Pak, mohon maaf. Ya, nanti kalau Bapak Ibu tuh mau memiliki sertifikat kepada si guru ini TKI, nantinya Bapak Ibu jadi guru produktif.
Jadi nggak Dia standar C2 bisa. lagi Bapak ya, C3 ya jadinya. Dia bisa ngajarnya, ya tergantung lah, artinya untuk bidang studi TKI artinya apa-apa yang dalam itu ada RPL, ada TKJ, ada multimedia, bisa semua itu bisa diajarin. Berarti tanpa merubah nanti di sertifikasinya Bapak ya? Nah, Oh, itu udah ikut empat bidang kan, oh, siap. TKJ, RPL, multimedia, aplikasi, etik ya sebagai ya. Siapa? Atau multi talent nanti punya. Ngerti RPL, ngerti multimedia, ngerti TKJ, ngerti etik, ya, aplikasi kan, aplikasinya ada IoT kan, kontrol. Ya. Oke, Bu Dias, Bu Dian ya, Bu Dian. Ya Pak, Ya. saya mau nanya, ini kan tadi Bapak bilang 1 modul per hari ya Pak ya? Ya, Ya. Nah, untuk sebentar malam kan LK-nya udah di-upload tuh Pak. Ini untuk sebentar malam yang di-upload itu LK1 semua modul ya Pak ya? 6 modul itu. ya, 6 modul ya Pak, jadi nggak satu hari yang di-upload Pak ya? enggak hari ini terakhir. Oh, Ya, tapi kalau telat juga boleh sih, tapi dapat nilai telat nanti ya. ya jangan loh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, masih ada? Pak Ibu? Ini kita di Indonesia Raya ya, ada berapa provinsi nih ya? Dari Sabang sampai dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur. Siapa dari Nusa Tenggara Timur nih? Saya pengen tahu nih, mana siapa? Yang dari Nusa Tenggara Timur siapa? Ibu Mercy Dakusa. Apa nama daerahnya, Bu? Nama daerahnya apa? Nama kabupaten apa? Kotanya apa? Saya dari Kota Kupang. Kupang ya. Oh, iya. Ya, kota Kupang. Ada Kota Kabupaten provinsi. Kupang, ada Kota Kupang. Provinsi Ya. Kupang, kota provinsinya Kupang ya. Ya. Mercy Lakusa. Mercy itu artinya apa ya? Saya lupa ya artinya Mercy. Mobil lah, mobil. Itu merek mobil itu Mercy. Sebentar saya ada Mulai. Kita udah perkenalan mapel belum sih Pak, ini Pak, Bapak Ibu? Kenalan apa Pak? Mapel. Mata pelajaran, iya masing-masing bidang studinya. Belum deh kalau perkenalan mapel, Belum ya? tapi kalau perkenalan secara personal pribadi mungkin Iya, atau mau. nanya yang mana ya? Oh Oke. Pak Agus. Oke Bapak Ibu ya, tadi ada dari NTT, ada lagi dasar dari Maluku Utara. Siapa Maluku Utara? Saya baca-baca dia di bilotannya tuh ada dari Maluku. Saya dari Maluku Utara. Siapa nih? Bu Dian Iya. dari Sulawesi. Dari Ternate Pak. Ternate ya? Oh Ternate ya, Maluku Utara Ternate ya. Nggak salah juga ada dari Sulawesi juga ada ya? Siapa dari Sulawesi? Saya lupa. Sulawesi siapa? Oke, artinya apa ya Bapak Ibu, kita mau etnis kan nampak sini kebinekaan ini. Kebinekaan kita nampak ada yang dari Aceh, Tenggara, Kalimantan, Sumatera, Jawa, ya kan, Sulawesi. Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada Katolik, ya. Sini baru nampak Indonesia nih. Kalau angkatan 3 kemarin kebanyakan dari Sumatera sama Jawa, ya kebanyakan Jawa. Baru angkatan 4 nih lah yang lengkap sampai Indonesia Timur nih, lengkapnya saya katakan. Salam untuk semuanya seluruh Indonesia. Saya dari Sumatera Barat. Mau pilih Rodi dan ya sulit TKI ya. Saya kebetulan ya. Semoga Bapak Ibu semua sehat, bisa melaksanakan UPK Darjab ini dengan lancar, ya, dan lulus
Amin. Sehat. Amin. Oke ya. Silakan kalau ada lagi mau tanya, karena ini udah mau maghrib. Kalau yang di timur mungkin udah malam ya, di setengah udah maghrib. Ada lagi nggak? Jadi intinya apa Bapak Ibu tuh ya, jangan terlalu porsir. Kesehatannya ya mesti dijaga. Tugasnya ini ya lengkap ya tugasnya, ada tugasnya. Kalau nggak tahu tanya sama kawannya. Nggak paham tanya sama kawannya. Kalau nggak ada bahan nggak ngerti, materi nggak ngerti, tanya di grup. Kan di grup juga ada dosen situ ya, ada dosen, bisa langsung dari grup aja. Misalkan nanti ternyata mode pertama besok, yang ngasih mode pertama saya besok ya, mode pertama besok mode 1 saya ngasih. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ternyata waktu nggak cukup untuk besok, saya udah ngasih materi 3 jam 3 JP, ternyata setelah sorenya diskusi atau sudah ikut somatik, ternyata ada materi yang sulit, nggak ngerti, boleh request mau ketemu lagi sama saya, boleh. Tapi nanti melalui admin nanti sampaikan. Nanti sampai sama admin kami mau ketemu Pak Khairi, mau diskusi tentang modul 1, nanti kita siapkan. Ya. Begitu juga dengan dosen lain, gitu juga sama aja. Ya, dosennya baik-baik semua tuh, masih muda-muda, baik-baik semuanya. Kalaupun ada yang tua, tapi tenaga masih muda. Wajahnya tua tapi jiwa masih muda. Itu ya Bapak Ibu ya. Semuanya sehat, bisa lulus, selesaikan tugasnya, mendapat sertifikasi guru ya. Sertifikasi guru itu adalah salah satu cara untuk Bapak Ibu untuk memperbaiki kesejahteraannya gitu ya. Oke, secara umum pesan PPG seperti itu. Bapak Ibu mesti selalu aktif di LMS ya, aktif diskusi. Yang nggak tahu materinya, apalagi Bapak Ibu dari berbagai latar belakang ilmu, ya tanyakan. Jangan malu bertanya. Malu bertanya nanti nggak lulus gitu aja. Malu bertanya nggak lulus ujian. Mesti sering-sering bertanya. Nggak apa-apa kalau pertanyaan sepele. Bagi orang lain, oh itu kan gampang. Ya Bapak Ibu nggak ngerti, dibiarin aja. Pertanyaan tentang RPL bagi Pak Agus mungkin gampang, tapi bagi Pak Wahyu mungkin sulit. Langsung tanya aja. Forum diskusi nanti di LMS juga mesti diikuti ya, ikuti. Jadi nanti kawan yang jago di RPL aja ya, nanti di forum diskusi buatlah sehebat mungkin lah komennya, sehebat mungkin bagi yang bidangnya. Nanti Pak Gus bidang apa? Pak Gus bidang apa Pak Gus? Pak Gus apa, TKJ apa RPL apa multimedia Pak Gus? Saya Pak. Nah, Saya TKJ Pak di SMK-nya. Nanti pas nanti ada kawan-kawan komen tentang posting tentang TKJ materi yang sulit, ya nanti Pak Gus yang komen semaksimal mungkin siap. gitu. Saya. Nanti siapa lagi saya? Pak Mati bilang apa? RPL saya. Sebagai RPL nanti Pak Mati push-pushan juga. Jadi kita saling belajar ya. Itu caranya. Kalau mau lulus seperti itu caranya. Oke, nanti baru yang nggak terpecahkan nanti di forumnya, baru nanti sama dosennya. Nggak terpecahkan di forum, baru sama dosen diskusinya. Tuh. Ya, optimalkanlah, karena waktu kita sedikit, nggak banyak, cuma 13 hari pendalaman materi, 14 hari buat perangkat, 31 hari PPL. Nanti Bapak Ibu ujian UP-nya di akhir tahun, bulan Desember. Oke ya, ada lagi nggak sebelum saya tutup? Silakan Pak Wahyu. Ya Pak Wahyu, silakan. Begini Pak, sama wakil teman-teman itu ada beberapa teman yang menyampaikan itu seandainya ada keperluan atau kepentingan yang urgent, ini untuk izin kan ke admin ya. Nah itu untuk mekanisme bagaimana? Apa mungkin dibuat secara singkat? Jadi saya menuliskan di grup WA bagaimana Pak? Mohon tunjuk Pak. Terima kasih. Coba ulangi Pak Wahyu, saya kurang jelas karena suara bergema. Gimana? Begini, untuk teman-teman yang sibuk atau ada keperluan yang sangat urgent, itu apabila tidak mengikuti pertemuan kuliah atau meet, itu izinnya cukup ditulis di WA group atau bagaimana mekanismenya Pak? Terima kasih.
Begitu. Nanti dibuat saja nanti di grupnya ya. Atau nanti sampai sama ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ketua Rombel siapa? Nanti ketua Rombel nyampein apa permasalahannya. Nanti ketua Rombel yang nyampein nanti sama dosennya bahwa bapak itu berhalangan karena lagi keluar ini atau lagi di daerah yang nggak ada sinyalnya. Tapi nanti setiap kita tatap muka di Maya ini pakai Vicon ini, kita selalu akan merekam ya. Dosen selalu akan merekam hasil pertemuan itu. Nanti rekaman itu akan di posting di LMS, ya, akan diberikan linknya. Jadi bagi yang tertinggal atau yang kendala sinyal, gak jelas dengar suaranya, bisa nanti memutar kembali video rekamannya. Ya gitu ya. Gitu. Jadi makanya untuk hal tersebut ya sudah kita atasi. Nanti kita akan selalu memposting videonya, rekamannya di posting. Bagi yang berhalangan, nanti ketua kelas yang nanti nyampein di dalam saat bertemu dosennya. Gitu ya. Tapi yang isian absensi di LMS tetap diisi walaupun berhalangan. Ya, kan bisa dibuka tuh, kan 24 jam. Ya. Absen hariannya tetap diisi ya. Gitu ya Pak Wahyu. Kalau untuk kelas TKI ini, kebetulan kemarin teman-teman menunjuk saya jadi ketua kelas. Ya. Jadi ketuanya Pak Wahyu ya. Oke. Nanti Pak Wahyu nanti nyampein nanti sama dosen-dosennya ya. Oke. Setiap misalkan sehari ini kita bertemu ya, maka nanti paling enggak besok sudah ada link videonya, rekamannya. Ya kan? Karena untuk kan rekamannya kan disimpan di Google Drive itu. Perlu waktu dari Google untuk mengkonversikan jadi video. Kemungkinan ya besok udah ready itu videonya, baru bisa kita kasih linknya. Iya Pak, Bapak Ibu ya. Oh iya. Ada lagi? Absensi di mana bisa dilihat di LMS nantinya. Atau tanyakan nanti sama admin ya. Rekaman itu di share-nya di LMS. Tapi kalau ada yang minta di WA juga bisa dikirimkan linknya. Oke, ada yang nanya nih, lupa nanyain untuk LK, ada nama file khusus dan apakah di dalam LK itu diberi nama kita? Dalam LK itu, sebentar ya. LK nanti itu nggak ada informasi mesti pakai nama khusus, tapi kan setiap Bapak Ibu itu akan mengunggah di masing-masing akunnya ya. Akan mengunggah di masing-masing akunnya. Jadi nanti LK1 ya, LK1 modul berapa sih? Modul 2, modul 1, modul 2 itu aja. Cukup seperti itu. Karena kan masing-masing dalam folder masing-masing diunggahnya. Masing-masing akun akan beda-beda. Jadi nggak akan tercampur ya. Oke, itu aja udah saya jawab semuanya. Oke, silakan Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perihal tentang LMS, Pak. Jadi biasanya ya kalau misalkan kita LMS ya kalau sudah mengerjakan tugas atau apa yang diperintahkan, biasanya ada tanda contreng gitu, Pak ya. Biasanya gitu. Nah, ini kayak LMS yang PPG ini kan pertemuan pertama itu ada yang link group gitu Pak. Jadi kita diminta untuk masuk ke link grup WA gitu ya. Nah kita semua ini udah masuk gitu Pak. Tapi kok contrengnya belum muncul gitu loh Pak. Apakah harus apa seperti apa laporan seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Itu pertanyaan easy. Sebentar nih, saya tunjukkan ya Pak Niko ya. Oke, udah nampak belum? Nih, nampak ya? Ya. Di layarnya nampak ya Pak Niko ya? Iya Pak. Nah, itu di sebelah kanan nih nampak tuh ya, mau saya nih.
Ini. Iya. Nampak ada kotak ya, centang ya, centang satu nih. Iya, betul, Pak. Iya. Kalau kotaknya itu tidak putus-putus, Bapak Ibu centang sendiri. Kalau kotaknya nggak putus-putus. Tapi kalau kotaknya putus-putus seperti ini, ini, ya, nampak di layarnya? Iya, Sebelah Pak. kanannya. Itu kan putus-putus enggak? Jadi kotaknya nggak sempurna ya, Iya. putus garisnya. Nah itu otomatis by system. Kalau sudah terpenuhi maka akan tercentang otomatis. Tapi kalau dia kotak saja dia nggak ada putusnya, kotak full bersih, maka Bapak Ibu mesti centang sendiri. Artinya nanti Pak Niko yang bagian yang pertama itu, Pak. Ya, tuh Iya. Bapak Niko centang sendiri aja. Oh, baik, Pak. Ya. Ya. Masih banyak, Pak. Ya, itu adalah bagaimana fitur di LMS-nya ini ya. Oke, Bapak Ibu masih ada lagi? Silakan apa enggak? Iya, silakan. Iya, silakan Pak Tahuna. Silakan Pak Tahuna. Masih di mute ya Pak? Pak Tauna. Pak Tahuna. Suaranya belum, mic-nya belum aktif begitu. Masih ada Pak? Oke. Masih ada Pak? Ya, silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kebetulan Pak untuk di pendalaman materi Pak. Ya. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan bertanya di mana. Untuk pendalaman materi Pak. Untuk pendalaman materi, apakah nanti akan muncul setelah kita di pendalaman materi Pak? Ya, tanya apa? Untuk yang di folder 2 yang ketika kita klik pendalaman materi, apakah untuk yang di sini kan hanya ada unggah hasil analisis materi Pak. Untuk yang lainnya akan muncul apabila kita sudah mengirim materi atau bagaimana Pak? Soalnya di sini kan yang timbul di pendalaman materi hanya unggah hasil analisis materi Pak. Ya, itu kan nanti centang tuh kalau udah unggah. Nanti kan di bawah menu pendalaman materi kan ada Iya, Pak. di samping itu ada 2A analisis materi ajar bidang studi. Menu sampingnya. Kalau di sini nggak ada Pak. Kita tengok saya nih. Nih. Apa enggak? Nih, apa enggak? Setelah pendalaman materi ini ada unggah. Ini udah selesai, nanti pindah ke 2A. Iya. 2A analisis Setelah diunggah baru nanti ya. Ya. Nanti setelah diunggah baru bisa kita klik ya Pak. Ya, nah ini klik nih. Kalau belum terbuka tentu nggak bisa klik ya. Terblok dia ya. Terkunci dia. Ya, nanti berarti untuk 2A ini Pak nggak bisa klik ya. Oke Pak, makasih. Iya, makasih Pak. Ya, Itu PDF atau gimana Pak? Atau bebas? PDF atau harus Word atau enggak apa untuk unggah FK1. upload? Iya. FK1. Iya. Tidak ada perintah khusus mesti PDF atau apa. Oh gitu ya Pak. Nggak ada khusus. Nanti Bapak Ibu baca aja nih petunjuknya. Kalau dia bilangnya PDF ya buat. Kalau dia bilangnya Word doc gitu. Oke, masih ada lagi? Ada yang nanya? Komen. Mark S. Don ya Pak. Ya, kalau untuk lanjut ke berikutnya mesti tidak centang dulu. Kalau nggak ada centang ya nggak bisa lanjut. Gitu ya. Ya, silakan. Masih ada? Nggak ada lagi ya? Mungkin Bapak Ibu, jadi gini ya, kalau Bapak Ibu tuh misalnya di rumah nggak ada sinyal, ternyata dosennya nggak bisa di pagi hari,
ya, misalnya sore hari atau malam hari, ya Bapak Ibu mesti mengalah tetap di lokasi yang ada sinyalnya. Misalkan di sekolah dulu. Mesti mengalah ya, untuk 2 bulan inilah, untuk 2 bulan Bapak Ibu mesti mengalah. Untuk kepentingan Bapak Ibu juga. Gitu ya. Atau nanti saat nanti yang paling parah nanti ini saat UP nanti itu Bapak Ibu akan ujian UP tidak di LPTK, tidak di UNP, tidak, tapi di lokasi masing-masing, di rumah masing-masing. Nah, nanti makanya sinyal yang bagus itu adalah suatu keharusan. Nah, itu ya, suatu keharusan untuk saat ini. Bapak Ibu ingin ikut PPG Darjam ini mesti memiliki sinyal yang bagus. 4G, 4G itu udah minimal supaya tidak putus-putus ngomong kita, ya kan, nggak terus videonya, nanti bisa ujian, gitu ya. Ya kalau di rumah nggak ada sinyal ya sekolah ada nggak? Nah, kalau nggak ada sekolah ya terjadi tempat lain. Gitu ya. Perjuangan itu tidak ada yang mudah, semuanya namanya perjuangan, itu susah. Gitu ya, semangat ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di kesehatan. Jadi pastikan nanti setiap ingin bertatap muka dengan dosennya dengan Pikon, ya kalau mau ketemu di Pikonnya mesti cari sinyal yang bagus. Ibu Dian Lestari mau bertanya untuk LKS yang di-upload modul 1 sampai 6 itu dijadikan satu file? Enggak, file terpisah ya, file terpisah. Satu LKS satu modul. Ada 6 modul dan maka 6 buah LK satunya. Oke, itu aja ya. Silakan, sekali ada lagi sebelum saya tutup. Nur Rahman. Mau bertanya, Pak. Ya, untuk hari ini karena pertemuan baru pendahuluan, terus yang kita upload baru LK saja atau ada yang lain, Bapak? Saja. Sesuai dengan LMS cuma LK 1 saja. Oke, terima kasih Bapak. Untuk 6 modul ya. Oke. Jadi LMS-nya sudah terstruktur dengan baik, jadi Bapak Ibu ikuti saja urutan-urutannya. Nah, nanti mau lanjut lagi, mesti syaratnya apa? Kan nanti sini bisa nengok nanti. Kalau Bapak Ibu kalau mau upload misalnya kan di modul 1, mau lanjut ke 2A13 buat pelajaran, Bapak Ibu mesti ikut dulu sini di Zoom meetingnya atau di Google Meet ya, di ikonnya. Kalau mau lanjut ke review diskusi, Bapak Ibu mesti sudah memenuhi syarat identifikasi materi modul 1-nya dah ditandai komplit. Jadi ini syarat-syarat ini bisa diikuti. Ada di situ informasinya. Not available unless the activity 2A11 sudah komplit. Ini tidak akan tersedia bila aktivitas 2A12 sudah komplit. Jadi akan tersedia bila ini sudah komplit. Kalau nggak komplit ya nggak tersedia. Not available unless kecuali ini sudah komplit gitu ya. Jadi itu urut-urutannya. Semuanya ada ketergantungan ke aktivitas sebelumnya. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Ya, nggak ada ya. Oke, nanti kalau ada lagi pertanyaan silakan tanya nanti di grup saja ya. Nanti akan dibantu jawab oleh admin atau melalui saya nanti. Jadi untuk PPG Darjam ini, untuk bisa studi TKI, penanggung jawabnya saya, koordinatornya saya. Jadi saya merangkap dosen pengampu juga koordinatornya. Jadi kalau ada hal-hal terkait dengan PPG untuk TKI tanya langsung saya boleh atau melalui admin. Gitu. Tapi sebaiknya jangan japri ya. Kalau japri nanti saya sering tidak kebaca WA-nya. Lebih tanya di grup. Tanya di grup supaya kawan-kawan lain juga tahu. Kalau japri kadang saya tidak cepat tanggap karena sangat banyak WA-nya masuk. Karena kan nggak cuma Bapak Ibu, juga ada mahasiswa lain, juga ada kawan-kawan saya yang lain, jadi sangat penuh WA saya. Jadi lebih baik
supaya aman, mudah dilacak, lebih baik di grup saja. Oke? Saya rasa nggak ada lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkesehatan dulu semua. Itu saja kegiatannya. Kalau nanti ada nggak yang lagi hamil? Ada Pak, saya Pak, Udah berapa bulan Bu Irma? 6 bulan Pak. Ini bisa. Masih bisa, insya Allah. Pas udah itu udah hamil besar nih. Iya, mungkin awal Januari nanti Pak melahirkan, insya Allah. Iya Pak. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar, diberi kekuatan, diberi pikiran jernih, kesehatan, supaya bisa selesai menyelesaikan PPG ini dengan lancar dan lulus. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi sama saya di pendalaman materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, bajunya paling beda nih.